Belum. Kok enakan yang tadi? Yang mikir. Ini. Cek, cok. Bagus mana? Cek, cok. Bagus mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, kita sepakat dulu boleh? Kita sepakat dulu boleh? Satu, duduk yang rapi, yang cakep. Ya. Yang kedua, tidak makan, tidak minum, tidak main handphone. Apa tadi yang kedua? Tidak makan, tidak minum boleh, tidak makan, tidak main handphone. Yang ketiga, dengarkan. Apa saya? Oke. Kita sepakat dulu ya. Ya Bunda ya. Sebagai guru harus tegas. Ya, saya jadi guru hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum dengar suara anak-anaknya, pelajarnya. Ulangi sekali lagi. Bapak, Ibu dan adik-adik yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mungkin kalau dimakan jawab salam? Makanya kita sepakat tidak makan. Oke? Oke. Terus lihat kata hasil. Jangan lihat ke karpet, jangan handphone. Ya Bunda ya. Saya hanya minum 1 jam, setengah 12 selesai. Dan 47 sudah masuk zuhur. Persiapan untuk wudu 10 menit. Bayangkan, mepet waktunya. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam wa khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula sayyidi kulli muktafal arabiyyil hashimiyil mustafa wa alihi dabil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Qala ta'ala, kita ngaji bareng-bareng. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo murid-muridku. Sareng-sareng nggih. Ngobrol-ngobrol piyambak. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Al-ayat Surah Al-Imran ayat 31. Wa qala an-nabi anta ma'a man ahbabta wa qala aidan al-mar'u ma'a man ahab fil jannah. Enak kalau ngaji bareng, coba lagi makan. Bisa ikut nggak ngaji? Kalau saya tanya apapun, sekarang jawabnya alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Kurang semangat. Atau alhamdulillah nesu. Alhamdulillah. Semangat dong. Apa kabar ayah, bunda dan anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Sehat? Senang? Alhamdulillah. Duit banyak? Alhamdulillah. Seger? Alhamdulillah. Bisa ngaji? Alhamdulillah. Masuk surga bareng? Alhamdulillah. Insya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Tadi Rasul udah ngomong almar'u ma'a man ahab fil jannah.
seseorang bersama dengan orang yang dicintai di surga. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Langsung bilang aja Pak cepat alhamdulillah. Langsung bilang aja alhamdulillah. Kan enak. Alhamdulillah. Kalau saya ngomong wa syukrulillah. Wa syukrulillah. Kalau saya ngomong asik bilang jos, asik, jos. Mana suaranya? Asik, jos. Mantap. Kan enak kalau kompak. Dan waktu yang hanya sekitar 4 menit ke depan kita manfaat dengan baik, dengan perhatian yang baik. Bapak Ibu sekarang di sini sudah berada di medan jihad. Apa? Apa kata Rasulullah? Man kharaja fi talabil ilmi sapa wonge mentu saka omah. Ngerti mboten sampean? Ya. Ngerti kowe? Siapa orang yang keluar rumah fi talabil ilmi, mencari ilmu, menuntut ilmu, ya sekolah, ya ngaji, ya sekarang taklim, walaupun Pak Guru nih, Bu Guru mantan, sekarang jadi murid. Kata Rasul apa? Fahuwa fi sabilillah, maka dia jihad di jalan Allah. Kalau mati, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar, dosa diampuni, dan kalau yang laki-laki mendapatkan 72 bidadari. Amin. Senang apa enggak Pak? Wafatlah sekarang. Lalu yang bertanya ibu bagaimana? Ibu insya Allah dapat bidadara yang kayak saya. Yang gantengnya nggak usah ditolongin. SD gimana? Nanti ada yang lain Pak. Kalau dia mencintai Allah, Rasul mencintai saya, dia akan bersama dengan saya di antara bidadari yang lain. Insya Allah. Jelas apa enggak dek? Nah, kan nggak mungkin lagi makan kan? Maka tidak boleh makan dulu. Saya tahan dulu. Ya saya boleh makan dulu nggak apa-apa ya. Kan udah terlambat tadi nggak apa-apa ya. Simpen, nanti dapat makan, dapat juga ini. Bawa pulang jadi berkah. Nah, dan tolong Pak, kata Rasulullah, rajulani, ikuti. Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, membenci karena Allah. Benci karena Allah, bukan benci orangnya, tapi benci kelakuannya. Benci tabiat buruknya. Bilangnya bisa kan Pak? Benci pada tabiat buruknya. Nyanya orang cakep. Tabiat buruknya. Gak suka karena merokok. Maaf yang rokok, mulai hari ini harus berubah. Kata dokter Pak, itu rokok itu 4.000 racun dalamnya, dan tulisannya rokok membunuhmu. Kalau madu membuat stamina naik, darah bagus, betul? Catat tuh, susu kalau cocok nikmat, tapi kalau rokok membunuhmu, kantongnya kering, kemudian cancer, lalu stamina menurun. Jadi rokok itu haram. Tolong dengarkan baik-baik. Dulu, kok dulu, sekarang mulai ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah bertemu karena Allah, membenci karena Allah, marah karena Allah. Apa kata Allah? La yauma la dilla illa dillu. Pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, pada hari kiamat itu maka orang yang mencintai karena Allah mendapat naungan Allah. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Asik. Mantap. Bapak Guru tenang, nanti
disiapin amplop yang tebel. Insya Allah isinya saya nggak tahu. Nah, tema hari ini tentang CINTA. Biasan saya ini 2 jam, tapi dipotong hanya 4 menit. Maka jangan harap tuntas. Yang salah bukan saya. Ya, saya datang dari jam 8:30. Bahkan udah belanja dulu sebelumnya, berangkat jam 7:30. Karena bersedia untuk menjadi pemeriksa kesehatan. Nah, makanya saya anterin, saya temenin. Alhamdulillah, itu bukti saya mencintainya. Hah? Jangan dipisah. Kalau saya cinta, maka apapun aku berikan untuknya. Itu namanya cinta. Gak usah minta juga dikasih. Namanya CIN. Maka cinta itu mendekatkan dan tidak mau jauh. Ku tak bisa. Yang bisa lanjut. Ku tak bisa jauh darimu. Ku tak bisa. Lanjut. Jauh darimu. Itu cinta. Konsep cinta pertama itu merasa dekat. Betul nggak, Dede? Betul nggak? Emang tahu? Tapi karena cinta tahu aja. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah. Dan indahnya orang yang bercinta dengan Allah, Masya Allah. Tadi Al-Quran saya baca, Al-Quran surah Ali Imran, ya, ayat yang ke-31. Cek dulu 30, 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, in kuntum, jika kau mencintai aku. Mencintai Allah maksudnya. Tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku, akunya Rasulullah. Ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Lalu Allah otomatis memberi ampunan. Orang yang mencintai Allah, dia ampuni dosa-dosanya. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Senang apa enggak? Enggak minta ampun diampuni, enggak minta dikasih. Itu tandanya Allah cinta. Kalau orang cinta, apapun diberikan tanpa nanya dapat apa, karena orang cinta. Dan orang yang beriman karena cinta kepada Allah, iman jadi nikmat. Kata Rasulullah, ada 3 golongan orang yang imannya terasa lezat karena cintanya kepada yang pertama. Apa kata Rasulullah? Thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang menyebabkan iman orang itu lezat. Ternyata Mbak, Kak, Dek, Bapak, Ibu guru yang baik, Masya Allah. Yang pertama kata Rasulullah, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Tema kita hari ini, di atas segala cinta. Di atas segala, coba, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala cinta, maka akan merasakan betapa lezat nikmatnya iman. Pertanyaannya Pak, sholat nikmat apa enggak? Jawab yang Bapak, Ibu nanti, Bapak-bapak, sholat nikmat apa enggak? Haji nikmat apa enggak? Yang udah berangkat angkat tangan. Yang udah berangkat haji angkat tangan. 1 orang baru. Kenapa yang lain belum berangkat? Gak punya duit. Guru itu gajinya besar. Hah? Dulu juga besar kalau disyukuri. Masalahnya itu
Pak, Bu. Tolong Bunda, ayah Anda belum berangkat haji. Saya doakan segera berangkat. Jangan mikir duit dan jangan mikir duitnya berapa. Allah Maha Kaya. Di sini masalahnya. Sekarang saya tanya Bunda, nikmat gak Bunda umroh? Jawab Bunda, nikmat gak umroh? Siapa yang udah berangkat umroh? Yang 3 udah. Yang belum berangkat siapa? Mau saya berangkatin? Gratis ketemu di sana, mau? Umrohnya gratis sama saya, berangkatnya gimana caranya deh? Anak ibu berapa? Ada 5. 3 iuran masing-masing 10 juta, udah sama ongkos itu. Haji umroh sekarang 25 juta karena nambah visanya 300 real, keputusan terbaru. Yang udah berangkat bebas, nggak kena lagi yang 2000 real, nggak kena. Kenapa? Karena sama jadi kena 300 real. Ya Bun, mau umroh Bunda? Mau umroh Bunda? Naikkan cintanya kepada Allah, nanti Allah berangkatin. Masalahnya di sini, kalau Allah udah cinta sama hambanya, apa aja bumi ini untuk kalian. Dan kata Allah sebutkan dalam Al-Quran, surahnya adalah surah An-Nisa ayat 111. Ayat 111, nanti lihat ya. Suka lupa saya. Surahnya surah An-Nisa antara ayat 100 111. Allah firmankan. Ikuti dulu biar gak ngantuk, biar ngobrol sendiri. Ya. Ikuti sama-sama. Wa may yuhajir, sama-sama. Fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Separuh ayat dulu. Siapa orang yang hijrah, mulai pikirannya, hatinya, jiwanya, ucapannya, amalnya hijrah semuanya. Niatnya hijrah. Kenapa dulu takut? Karena pikirannya khawatir, gak berani. Ya, kalau haji terus kaya, enggak. Siapapun bisa haji, maka niat itu luar biasa. Nanti saya jelasin sedikit. Siapa orang yang hijrah, niatnya, pikirannya, hatinya, tangannya, perbuatannya, semuanya hijrah kepada Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi, kalian akan menemukan di bumi muragaman katsira wa sa'ah. Bumi mana saja luas, katsira wa sa'ah, dan rezeki yang banyak. Alhamdulillah. Di mana saja kita menghadap Allah, kalau udah naik tingkatnya derajat imannya, makin cakep, makin cantik kepada Allah, nanti di mana saja Allah bagi rezeki yang banyak. Bumi manapun luas, artinya siapapun menerima kita, tinggal sama anak senang sama kita, kita di masyarakat senang sama kita, luas. Halo, jelas? Adik-adik jangan takut nanti gak kuliah. Kalau sekarang disantuni, katakan dalam hati, saya dendam. 15 tahun lagi saya yang sedekah. Jelas apa Kak? Kalau hari ini saya disantuni 10 juta, 15-20 tahun lagi saya akan santuni setiap guru-guru saya 25 sampai 50 juta. Niatnya kurang kuat. Kata Rasulullah, niatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang itu lebih baik dari amalnya. Niat melampaui amal. Maka niat ingin kumpul di surga, niat ingin hafal Quran, niat ingin jadi keluarga yang soleh soleha, niat ingin menjadikan anak yang hebat, ingin niat saja Pak sudah dapat pahala. Nah, niat ini betapa pentingnya, hebat, luar biasa. Kenapa bapak saya tanyakan gak haji? Niatnya kurang kuat, mikirnya cuma soal duit. Padahal haji itu bukan urusan duit, urusan undangan Mak saya gak punya duit, saya undang untuk umroh.
Istri saya gak punya duit, ayo berangkat umroh. Anak saya punya duit, saya berangkat umroh. Kok bisa? Karena Allah yang undang. Saya itu siapa saja, bukan aku. Siapa saja adalah saya. Ya bun. Kalau mikir duit gak punya, gaji gak punya, anak gak sekolah bagaimana? Kalau anak-anak nanti ini kuliah, bagaimana caranya? Yakin ya Allah, anak ini amanahmu. Saya ingin yang kalian dia sampai perguruan tinggi, bahkan sampai S3, tapi hamba gak mampu. Engkau tahu pensiun hamba 2,5, 3, 4 juta. Engkau tahu, tapi anak hamba baru mau kuliah. Sekarang per semester 5, 6 juta, 10 juta. Bagaimana ya Allah? Wallahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah beri rezeki pada hamba yang dikehendaki dan menahan rezeki bagi yang dikehendaki. Alhamdulillah. Maka bagaimana agar Allah menghendaki? Naikkan cintanya. Orang yang cinta taat. Oke betul Pak? Oke betul? Nak wong cinta kita taat, oke betul? Akbar Allahu Akbar. Milih ngerjain tugas terus, apa ke masjid? Itu bukti cinta. Tengah malam, bangun istriku bangun, pengen ngopi. Istri yang cinta, mikirin tapi kalau gawe dewe, nggak ada cinta. Pagi-pagi minta nasi goreng. Ma, nasi goreng, nasi gak ada. Pakai telur rumah aja bang. Astagfirullahaladzim. Seorang istri yang diminta suaminya lalu menolak dan suami tidak ridho, sepanjang malam hingga bangun paginya dilaknat oleh malaikat. Hati-hati benar. Numpang ada istri mau begini. Jangankan nyiapin makan, ngasih minum aja tuh jalan ke surga. Gimana Pak Gimana? Rocking ya? Cuma ngobrol biasa. Bun, Bunda. Satu, mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala cinta. Satu. Lalu bagaimana cinta pada manusia? Kata Rasulullah, ikuti ahbib. Kalau ikuti berarti ikuti ahbib. Habibaka. Haunan ma. Cintai apa yang paling kamu cintai, biasa aja. Tuh konsep cinta pada sesama. Kenapa? Dia bakal mati, dia bakal meninggalkanmu. Cinta pada harta, biasa aja. Kenapa? Dia kau tinggalkan atau dia meninggalkanmu. Betul apa enggak? Cinta jabatan, kepala sekolah, dia akan meninggalkanmu atau kamu meninggalkannya karena usia atau karena ada orang pengen naik. Betul? Mencintai rumahmu biasa aja. Kenapa? Kau tinggalkan atau dia meninggalkanmu. Kok bisa meninggalkanmu? Kebakaran, habis. Kita tinggalkannya. Kita meninggal, kita meninggalkannya. Betul? Maka terhadap manusia, sesama manusia, dunia, harta, pangkat, jabatan, haunan ma, ikuti. Biasa aja. Bisa nggak ngomong sekarang? Biasa aja. Bisa nggak coba? Biasa aja. Cinta dunia. Biasa aja. Biasa aja. Makanya ngomong dewe. Cinta dunia biasa aja. Ayo ada ikut. Biasa aja. Cinta istri. Biasa aja. Cinta anak. Biasa aja. Cinta pangkat. Biasa aja. Cinta harta. Biasa aja. Cinta oleh Rasulnya di atas segala cinta. Cinta oleh Rasulnya di atas segala cinta. Cinta Allah dan Rasulnya keren. Kenapa kok saya suruh ulang Pak? Biar masuk ke bawah otak sadar alam bawah sadar kita. Sorry ya. Biar masuk di otak bawah sadar kita. Kalau ngulang itu lebih cepat.
ngikuti tuh lebih cepat. Kita tolong ngapalin ya, ini dalam NLP, ilmu hipnosis. Ternyata kalau anak disuruh mengulang lebih cepat. Mengapa anak cepat hafal lagu-lagu? Karena diulang-ulang. Kenapa saya suruh saya ngaji, suruh ikut? Biar mendapatkan pahala yang sama dengan yang membaca. Kalau nggak suruh baca ikut, dia ngobrol, dia pegang handphone, dia liatin handphone, dia iseng sama temannya. Ya begitu, ayo bareng sama saya ikuti. Satu hurufnya 10 sampai 100 pahala. Alhamdulillah. Makanya saya suruh dengerin dan suruh ikut baca. Jangan makan dulu. Bahkan minum aja saya nggak ada. Saya jadi banyak manusia, gak ada yang sayang cinta sama saya. Gak ada yang bergerak juga. Masya Allah. Subhanallah. Gak apa-apa. Satu, mencintai Allah di atas segala cinta. Saya mau kasih cerita yang bagus. Tolong dengarkan baik-baik deh. Karena cinta ini bisa masukkan orang ke surga. Ya, Rasulullah keluar dari masjid bersama Anas bin Malik. Rasulullah keluar masjid di Madinah bersama Anas bin Malik. Tiba-tiba ada orang pemuda nanya, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Anak muda nanya hari kiamat. Yang biasanya hari kiamat kan orang tua. Ini anak muda, masih OSIS, baru SMP kelas 3, kelas 7, kelas 9. Dan nanya hari kiamat. Istrinya ngasih. Oh, lo lagi. Makasih ya. Yang lain mungkin takut karena dia istri solehah ya. Apa tadi ya? Lupa saya. Anak muda nanya, kira-kira kalau anak muda nanya mati, pantas apa enggak itu Pak? Pantas. Tapi jarang apa sering lihat gitu? Jarang. Tapi ini anak muda nanya, "Ya Rasulullah, mata sa'wa Rasulullah, kapan datang hari kiamat?" Lalu Rasulullah dengan kagum dan kaget sekaligus ngomong, "Ma'adattalaha?" Apa yang kamu siapkan menghadapi hari kiamat? Jawabnya nih, "Ma'adattalaha ya Rasulullah." Nggak ada yang saya siapkan kepada hari kiamat. Lah kok kamu nanya? La sholata kabirin wala siyamin wala sodaqatin. Bahkan saya tidak menyiapkan sholat yang bagus yang banyak. Kabirin besar, maksudnya sholat fardu saya ya biasa kayak yang lain. Saya datang pas qomat, orang dikir saya pulang. Beda dengan ayah-ayah muda di sini. 15 menit sebelum adzan udah datang. Sholat sunat dulu, tahiyat masjid, dengarkan adzan, lalu baca doa setelah adzan. Qobliyahnya zuhur 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Saya mah la kabirin, la sholat kabirin, wala siyamin. Sholat saya juga sedikit, biasa aja, dan puasa saya juga wala siyamin, puasa biasa aja. Wala sodaqatin, dan sedekah saya biasa aja. Tiap pagi 5.000. Itu paling gede. Walakinni, akan tetapi ya Rasulullah, ahibballah, aku mencintai Allah wa Rasulah, dan juga Rasulnya itu engkau. Apa kata Rasul jawabnya? Anta ma'aman abaka. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Siapa itu? Allah dan aku. Maka kamu bersama aku dan Allah. Alhamdulillah. Jawab alhamdulillah. Itu deh. Cinta mengantarkan dia ke surga. Sholatnya biasa, siapnya biasa, gak kayak orang-orang Kamis, Senin, kemudian Ayyamul Bid, tanggal 9 Dzulhijjah puasa, 6 hari di bulan Syawal, 9 dan 10 kemarin Asyura, kemarin ini bulan Muharram.
Ini hari terakhir Muharram. Ya, sedekah biasa, setahun sekali undang orang yang kurang beruntung dikasih sumbangan. Biasa. Tapi aku mencintai Allah Rasulnya. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Al-mar'u ma'a man ahab fil jannah. Seseorang bersama orang dicintai di surga. Sekarang saya nanya, Bapak Ibu cintanya siapa? Yang jawab dong, Bapak Ibu cintanya sama siapa? Yang Bapak Ibu mau jawab, Bapak Ibu cintanya sama siapa? Bun yang semangat, cat malaikat. Bapak Ibu cintanya sama siapa? Adik jangan kalah. Adik-adik cinta sama siapa? Anta ma'a man ahbabta. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Allah kamu cintai, masuk surga bersama Allah. Ketemu Allah. Liqa'a Rabbi. Saudara bin Ham maunya liqa'illah. Semua kan mau gitu. Mau berjumpa dengan Allah. Mau jumpa dengan Allah. Ustaz Uji, sebuah pengampunian korslet. Kuburan yang diingat. Setiap kuburan ngomong sama istrinya, banyak ingat. Pada waktunya manusia akan kembali pada titik yang paling rendah, kembali pada awal dan kembali pada yang punya status terakhir Ustaz Uji. Dan kata Rasulullah, kata sahabat, rajulun mata ma'asha alaih. Seseorang mati karena kebiasaan. Biasanya apa? Mencintai Allah dengan ibadah yang bagus. Biasanya apa? Nyebut nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat dan salam. Maka dia akan mati dengan kalimat itu. La ilaha illallah. Hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, dibangkitkan dengan la ilaha illallah, masuk surga dengan la ilaha illallah. Pertahankan kalimat itu. Dan orang yang mempertahankan kalimat la ilaha illallah, surah Fussilat ayat 31. Ikuti saya ngaji. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang mengatakan Allah lah Rabb kami, Allah Tuhan kami, Allah kau tujuan kami, engkau adalah carian kami, gantungan kami, harapan kami, lalu istiqomah dengan itu. Wa nahya, hidupnya kami hidup, wa nub'atsu, kami bangkit dengan kalimat la ilaha illallah. Allah, 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 Allah first, Allah second, Allah last, Allah forever. Allah pertama, Allah kedua, Allah terus terakhir, Allah selamanya, Allah in my heart. Maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan banyak malaikat. Ngapain? Menjaga. Dijaga. Hidupnya enak dijaga Allah. Suaminya dijaga oleh Allah, istri dijaga oleh anaknya, dimanapun dijaga oleh Allah. Masa tuanya dijaga oleh Allah. Gak ada kekurangan apapun. Dengan pensiun segitu cukup. Karena gak pernah perlu kesah. Dia ridho dengan takdir Allah. Dia ridho dengan apa yang Allah kasih. Gak perlu ya Allah
sekarang kok kayak gini, semua agama harga. Dia selalu mengatakan alhamdulillah, berapapun harganya, yang penting barangnya ada dan bisa beli. Terserah engkau ya Allah Subhanahu. Dia ridho dengan takdir Allah, keadaan itu. Maka kata Allah apa? Allah takhafu, jangan takut. Hidup dan mati dijamin oleh Allah. Adik-adik gak ada orang tuanya, ibunya gak ada, bapak gak ada. Hidup apa enggak? Sekolah apa enggak? Kuliah apa enggak? Banyak dek yang gak punya orang tua kuliah sampai S3, sampai doktor. Banyak deh yang punya tangan bisa kerja dengan baik, yang kerja dengan kakinya. Ada yang nggak punya kaki, punya tangan saja. Tidak ada orang terkenal, bisa renang, bisa naik pesawat, jadi motivator. Ada orang kakinya satu palsu, dua palsu, lari dengan kencang mengejar prestasi teman-temannya dan nggak lebih unggul. Kenapa? Karena gantungannya Allah. Allah tidak akan salah tempat dan salah alamat kasih rezeki. Betul? Wala tahzanu, jangan sedih. Semua udah dijamin oleh Allah orang istiqomah. Wa absyiru, kabari dengan baik, kabar gembira, beri kabar gembira pada siapa? Pada kita orang-orang istiqomah. Allati kuntum bil jannah, dengan surga. Allati kuntum tu'adun, sebagai janji Allah kepada kalian, yaitu surga. Orang yang Allah pertama, Allah kedua, Allah ketiga, Allah terus, Allah selamanya, dan Allah dalam hatinya, maka hidupnya dijaga oleh malaikat. Tidak takut, tidak khawatir, tidak sedih, karena hidup dijamin oleh Allah sampai matinya. Bahkan di hari kebangkitan, Allah bangkitkan dengan kalimat la ilaha illallah, menghadap Allah dan masuk surga. Alhamdulillah. Senang apa enggak? Satu nih, cinta kepada Allah di atas segalanya. Cinta Allah, cinta Allah, cinta dunia biasa aja. Cinta manusia, kenapa kok biasa aja? Kata Rasulullah, asa ayyakuna baghiduka yaumama. Boleh jadi apa yang paling kau cintai hari ini, besok menjadi yang paling kau benci. Betul nggak mas? Yang paling kau cintai hari ini, besok menjadi paling kau benci. Itu kalau cinta harta, cinta manusia. Kemarin muji-muji, cantik. Aku tuh kalau sama dia tuh nyaman banget. Nempel kepalanya di senderan. Aku tuh sama dia tuh, kalau dia tuh nyaman, ada dia tuh nyaman. Nyaman banget ya sama dia. 3 tahun nikah, apa yang terjadi? Ubah. Awalnya cinta banget, akhirnya benci banget. Maka jangan cinta banget, cinta kepada manusia biasa. Alhamdulillah ada masuk. Cinta Allah Rasulnya di atas segala cinta. Ini penting nih bang. Adik-adik, gak usah mikir dunia, karena Allah udah mikirin dunia untuk kita. Jelas apa enggak? Pernah kepikiran gak di sini ketemu saya? Gak pernah kan? Pernah kan yang dimakan lontong sama tadi itu? Itu Allah bentuk cintanya Allah pada hambanya. Gak pernah kepikiran. Rizki gak pernah kita pikir. Dan rizki tahu kita di mana. Betul? Tapi kita tidak tahu rizki kita di mana. Rizki saya tahu di sini, dimakan di sini, makan saya kotak di sini, makan lontong di sini. Tahu, saya duduk di sini, rizki datang sering di sini. Tapi saya tidak tahu ini yang bikin siapa, di mana. Saya nggak tahu ini siapa bikin di mana, kotaknya siapa, yang nganter siapa, saya nggak tahu. Betul? Ini air dari mana? Saya nggak tahu. Tapi airnya tahu ini jatah untuk saya. Ini contoh sudah. Dari kotak itu ada 48 isi gini. Saya nggak tahu yang mana untuk saya, untuk adik-adik. Itulah Allah antarkan rezeki, dan rezeki tahu siapa pemiliknya. 2 saya ambil yang ini belum tentu siapa pemiliknya. Istriku di sini, saya nggak tahu dulu dia jadi istriku.
Saya cuma bilang, ya Allah berikan aku dokter supaya kalau berantem variatif. Nah kalau berantem sama-sama lulusan IAIN berantemnya sama. Kalau ini kan beda. Saya nanya, dia nanya saya. Makanya kalau saya nikah, pengen nikah lagi saya takut. Kenapa? Tidur disuntik mati. Takut malah disuntik mati. Ya Allah. Tenang, dalam kendali, tenang. Itu kakak kelas dulu di SMP sini, ya. Alhamdulillah. Tahu nggak ketemu di mana? Karena Allah ketemu jalanan, mau nabrak saya, nabrak, mabak. Ternyata tujuan sama ke pengajian. Terus saya nanya, jadi nabrak saya ya, tapi maksudnya tengah jalan, gitu. Terus saya bilang, kuliah di mana, Mbak? Jadi Sakti, fakultas kedokteran. Ini gua cari. Jadi sengsara membawa nikmat. Jadi kalau tabrakan orang tua jangan marah. Maaf ya, selesai ditanya, nanti ditanya dalamnya. Ternyata Anda tuh jadi jodoh saya Pak. Lalu saya sebut, ya Allah saya mencari dokter. Jadi dokter. Alhamdulillah. Apa yang sering diucap itu terjadi. What do you say come true? Thought become things. Yang terfikir akan terjadi sesuatu. Itu yang akan mengantarkan kita. Maka sering-seringlah berpikir niat yang baik akan kejadian. Jangan Allah gak punya duit di haji. Yakin Pak berangkat haji, Allah akan berangkatin. Yakin deh kuliah, halo? Yakin kuliah? Allah akan kuliahkan dengan tangan siapa yang bantu. Gak usah takut, Allah Maha Kaya. Satu tadi itu, ya. Lupa ngomong apa tadi awalnya tadi itu? Tadi apa terakhir Mas? Lupa. Balik deh. Cinta Allah Rasulnya di atas segala cinta. Cinta sesama? Biasa. Kenapa biasa aja? Boleh jadi yang kita cintai hari ini. Nah, ini tadi yang kita cintai hari ini besok menjadi paling kau benci. Itu kan udah jam 11:30. Makanya dari jam 10 cakap 2 jam tadi itu. Baru pertama. Bisa kan nggak asik kan? Yang kedua, wabghid baghidoka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Benci, marah, apa yang paling kau benci, apa yang kau marahi, biasa aja. Yang semangat adik, ikuti ya saya. Bencilah apa yang paling kau benci, biasa aja. Kenapa? Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Boleh jadi apa yang kalau benci hari ini besok menjadi yang paling kau cintai. Alhamdulillah. Asik? Jelas apa enggak nih? Jelas. Kalau benci sama cewek jangan gitu-gitu amat. Nah, aku benci banget sama lo, najis tralala. Jangan. Istri juga yang begitu. Alah lo. Nah, jangan. Pasti kau banyak butuhnya. Demikian juga pada istri. Ya Pak. Pak, kalau udah masa begini butuh tenaga orang lain, betul apa enggak? Masih punya istri kan? Sayangi dia sampai kematiannya. Tapi hebat kalau perempuan suami meninggal dia kuat mengasuh 5 anaknya. Tapi kalau suami istri meninggal sanggup nggak kelola 5 anaknya? Sanggup apa enggak? Bapak sanggup apa enggak? Enggak sanggup. Berarti istri nggak ada. Kan belum tahu ya. Biasanya yang ibu lebih kuat daripada yang bapak. Betul nggak Bu? Berarti ibu janda. Kan saya nanya. Kuat ya Bu ya? Tuh tetap cantik sampai hari ini, Masya Allah. Kalungnya ini keluar semua, saking baiknya. Alhamdulillah. Yang paling kau benci sekalipun biasa aja. Kenapa? Tadi kata Rasulullah, rajulan tahabba ilallah. 2 orang saling cinta karena Allah.
istama'a alaih, berkumpul, bertemu karena Allah hari ini. Ya, faraqo, pisah, tafarraqo, berpisah alaih karena Allah. Karena Allah berpisahnya. Assalamualaikum, salam, kita kembali akan datang ya pengajian nanti tanggal sekian. Nah istri saya lagi ngeluh, Pak, kok nanti roundingnya tanggal 14 Desember kan nikahin anak. Dirubah dong hari minggunya katanya gitu, tanggal 15-nya. Kalau bisa, saya lagi nikahin anak pertama. Ini saya kasih contoh, Pak. Anak saya baru 22 tahun, ada laki-laki yang datang, saya kasih, walaupun laki masih kuliah. Serius, enggak saya tanya, kamu kerja apa, gajinya berapa, enggak. Kewajiban orang tua pada anak perempuan sampai menikahkannya. Kalau dia ada mau, jangan ditahan-tahan. Ditanya anak gimana kak, itu laki-laki, sholatnya bagus ya, dan ngajinya alhamdulillah bisa. Ibu saya kayak apa, belum tahu. Saya tanya waktu wisuda, anak saya wisuda, diundang makan, kayak undang makan tuh. Malamnya berdua bertiga sama ibu dan ponakannya. Tanya, kamu terus senang sama anak saya, mau nikah sama saya? Iya, nikahi tahun ini. Iya, saya masih skripsi. Loh, kamu nikah, kamu skripsi? Kalau skripsi aja, kalau nggak mau tahun ini, biar anak saya yang lain banyak yang nunggu. Nengok maknya. Iya. Ya oke. Saya tunggu 6 Juli datang ke rumah saya, bawa keluarga kamu. Datang Pak, berarti sungguh-sungguh. Sudah datang tanggal 6 Juli ngomongin, saya tunggu lebih besar keluargamu datang, khidbah anak saya secara resmi dengan bawa keluarga. 15 September datang. Dan saya putuskan dengan anaknya, dengan saya, dengan istri, yuk 14 Desember nikah, akad nikah dan resepsi langsung di tempat yang sama. Siap. Ini biaya bagaimana? Urusan Allah. Ya, bikin proposal. Jadi rezeki itu sudah pasti Allah tetapkan. Jadi nggak usah takut. Kalau udah istiqomah Allah. Tanda malaikat turun menjaga kita dan jangan takut, jangan khawatir. Dijamin oleh Allah kabar gembira tentang surga, janji Allah untuk itu semua. Ya, surah apa tadi? Fussilat. Jangan sama kali. Maka bencilah orang karena Allah, pisah dengan orang karena Allah, marahlah karena Allah. Kalau marah karena Allah bukan orang dimarahi, tapi kelakuannya. Karena mulai jadi orang besok tobat. Kalau tobat, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Betul apa enggak? Ketika Rasul dilempari orang dengan batu di Taif, wah, malaikat datang menawarkan jasa, ya Rasulullah kalau kau izinkan, ini gunung saya angkat, saya timpakan dan mati semuanya. Apa kata Rasulullah? Jangan. Mereka belum tahu. Seandainya mereka tahu, mereka akan ikut dengan kita semua, kami semua ini. Dan saya gak butuh mereka. Saya gak butuh orang-orang tua. Saya butuh generasi setelahnya, yaitu anak-anaknya. Kalau orang udah tua diajak perang juga sanggup. Serbu, tembak. Melangkah jumlah, bismillah Allahu Akbar. Ke belakang. Tapi kalau muda, bismillah Allahu Akbar. Saya senang banget, bersyukur. Ya, itu bisa haji waktu muda. Mulai Pak Cukro, bantuin yang tua-tua. Sini Bu, saya lemparkan. Saya badalkan. Alhamdulillah. Maaf, cuma contoh saja. Saya lah siapa saja. Oke, adik-adik, ayah bunda, saya lanjutkan 2 lagi. Ya, itu baru 1. Yang kedua, yaitu an yuhibbal mar'a la yuhibbu lillah. Mencintai sesama karena Allah. Tadi udah sebutin. Tapi itu hadisnya. Yang ketiga, ayyamuda fil kufri ba'da amtallah ayyakfinna. Yaitu ayyakraha, orang yang benci, enggak senang, enggak mau kembali kepada kedzaliman, keburukan, kekafiran setelah Allah selamatkan kepada kebenaran, kebaikan, setelah hijrah
sebagaimana dia tidak mau dimasukkan dalam api neraka. Setelah kita ngaji, sadar nih, taubat, jangan kembali lagi. Sebagaimana dia tidak mau kembali lagi tidak mau dimasukkan dalam neraka. Ini yang ketiga, orang yang akan merasakan betapa lezatnya iman. Maka salah satunya tadilah mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala cinta. Yang kedua mencintai sama karena Allah. Lalu tidak mau kembali kepada keburukan, kedoliman. Setelah Allah selamatkan mau ngaji, ketemu dengan teman-teman yang berubah, sadar, makin tua makin baik perangainya, dan sakit makin jauh. Semakin pikiran positif, semakin hati lega, ikhlas ridho, syukur, sabar, ikhlas, tawakal, maka Allah akan lunturkan penyakit-penyakitnya. Pak, gak usah takut dengan sakit-sakit fisik, karena penyakit-penyakit itu datang lebih banyak itu dari pikiran, dari hati. Saya pernah ada orang datang ke rumah saya, orang tua, kok saya sakit di sini. Saya tanya, ibu tinggal di mana? Tinggal sama anak mantu saya. Mantu ibu laki apa yang perempuan? Yang perempuan. Itu masalahnya, Bu. Pak Ustaz tahu? Ya. Begitu saya cek, saya ajak istighfar 3 kali, tarik nafas, hembuskan, saya baca Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah 5, ayat kursi, Al-Baqarah terakhir, 3 ayat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falah, saya bacakan, dengarkan baik-baik, saya tiupkan, kemudian saya totok kurang lebih 20-22 menit. Saya cek lagi tuh tensinya, dari 160 turun menjadi 120, bawahnya yang tadinya 100 jadi 60. Dari mana itu datangnya? Ternyata karena dia tuh takut dengan anak mantunya, tidak nikmat hidup bersama mantu, homesick. Kalau gitu anak gue berapa? Anak saya 4 Ustaz. Tolong Bu, iuran mereka kasih tau yang paling gede aja, bikinkan ibu kamar sendiri, bikinkan rumah sendiri berpisah dengan kalian semua, dan akan mengunjungi ibu seminggu sekali. Kalau anak 4 pas, minggu pertama anak pertama, kedua anak kedua, ketiga ya, biar kau yang datang ke aku, ke nenekmu ini, supaya mereka mau berkunjung dan lebih fresh. Sekarang sehat sampai hari ini. Bukti nggak datang-datang saya lagi. Kalau ada orang terapi ke saya nggak datang berarti udah sembuh. Kalau datang berarti sakit melulu. Dan kata obatnya sama. Saya baca Al-Quran, saya totok, ya, saya ruqyah, saya kasih hipnosis. Cepet banget, tenang. Makanya Bapak kalau makan soto makan aja. Mau makan itu apa namanya? Makan aja kalau sanggup. Mau makan apa? Somai makan, bakso makan. Yang penting tahu diri. Kalau biasanya 1 porsi, sekarang 1/4 porsi. Dia tahu diri lah isinya berapa ini. Betul apa enggak? Jangan larang makan. Yang bikin penyakit larangan makan. Iya. Bapaknya makan, baru nih masuk di resepsi, emaknya nih, baru mau nyendok soto Betawi, ya Allah. Mau ke sate, mau nyendok soto mana lagi, akhirnya udah pangan dewe, pulang miring-miring. Alah, dulu waktu miskin dia bisa makan enak, sekarang itu makan gratis gak boleh makan. Pulangnya stroke, bukan karena makanan, tapi karena pikirannya itu tadi sepanen. Lihat istri kelakuannya itu, soalnya makan enak gak boleh, ngapain ngajak pesta? Kenapa suami malas pulang? Bukan karena gak di rumah makan gak enak, tapi karena istrinya begini. Ya itu. Mengapa anak takut pulang? Karena bapak ibunya kasar. Jelas apa enggak nih? Mengapa anak jalanan? Di rumah tidak menjadi hobi. Karena gak ada cinta, gak ada sayang disitu. Adanya lah kemarahan. Sikap yang tidak baik. Cinta kepada Rasulnya di atas segala cinta. Kepada sesama biasa aja. Dunia cinta suami biasa aja. Dia meninggalkan atau kita tinggalkan. Betul? Duit kita
kita tinggalkan atau meninggalkan, bahkan duit bisa bunuh kita. Maka biasa aja sama duit. Walaupun kita butuh duit, betul? Duit. Bilang duit. Duit. Apa-apa pakai duit. Makan pakai duit. Ngaji pakai duit. Apa saja selalu pakai duit. Tapi jangan cinta sama duit. Duit ambil sesuai kebutuhan saja. Hah? Gimana? Ngomong apa tadi? Katakan. Semua butuh duit, tapi tidak semua urusan selesai dengan duit. Betul? Jelas sama enggak? Kalau sama istri, hubungannya masalah di kasur. Makan bukan karena duit. Enak apa enggak masakannya? Kalau nggak bisa masak, sekarang udah ada online. Dan itu pakai duit. Tinggal pakai OVO isi. Isi dulu ATM-nya ya. Oke, waktunya Kak Karyo. Ternyata, aduh maafkan saya, bukan salah saya ya. Maafkan pemirsa, baru segitu ceritanya. Allah, Rasul di atas segala cinta, maka Allah ampun dosanya, rezeki Allah jamin, hidup baik, dan surga menjadi jaminan Allah untuk kita semua. Amin. Kita doa aja sekalian ya, karena waktu mepet lagi zuhur. Ya, angkat tangan dan kita doakan orang kita cintai ini, guru-guru dan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Ya Ghaffar, ighfir lana. Ya Allah, ya Tawwab, maafkan dan ampuni serta kami bertobat padamu. Ya Tawwab, tub alaina. Terimalah tobat kami ya Allah. Bimbing kami agar bisa meninggalkan semua perbuatan buruk, ucapan buruk, sikap buruk dan dolim. Dan ya Allah, bagi siapapun yang dolim ya Allah, hentikan dan didik mereka ya Allah dengan baik, sehingga mencintai, menyayangi kepada rakyatnya, para pemimpin ya Allah. Mudahkan urusan kami, urusan keluarga kami, anak-anak kami, dan guru-guru kami ya Allah di SMP 12 ini, yang mantan guru, mantan kepala sekolah seterusnya ya Allah. Muliakan di masa tuanya, mudah murahkan urusannya, dan husnul khotimahkan wafatnya, meninggal di tempat yang baik bersama orang baik, sedang beramal baik ya Allah. Dan teman-teman Syiar 12 ya Allah, kuatkan iman dan kuatkan cintanya, sehingga dengan semangat memperjuangkan Syiar ini dimanapun kapanpun banyak manfaat bagi umat. Dan ya Allah ya Rabbi, kuatkan juga ekonominya, kuatkan segala sesuatunya, sehat walafiat, rohani jasmani, sehingga bisa dipelopor dalam kebaikan, berdakwah dengan kemampuan masing-masing. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar alamin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, dan tangan diangkat semuanya. Gerakan kiri kanan, katakan dadah. Tangan bibir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.